Selamat malam Jebret Tim, selamat datang di Dewan Pandit Indonesia episode 613. Bersama Mardel Eke Mario Delano yang kembali menemani lo untuk malam hari ini. Sebelum semakin jauh lagi, sebelum kita ngobrolin menu untuk pembahasan diskusi DPI malam hari ini, gue pengen menyapa lo dulu nih. Halo semuanya, selamat malam. Sambil gue boleh absen-absen, dari mana aja asalnya juga silakan. Fans klub apa juga boleh, silakan taruh di kolom komentar. Dan gue juga pengen ngasih sedikit info singkat gitu ya, datang dari seorang Kun Aguero yang kabarnya akan kembali ke City, tapi tidak sebagai pemain, karena kita tahu juga Aguero tidak lagi bisa bermain sepak bola karena masalah kesehatan, tapi dia akan kembali sebagai duta besar atau ambasador dari tim City ini sendiri ya. Dan kalau ngomongin soal yang juga talk chair yang selalu kembali gue pakai terus menerus adalah selalu untuk perjalanan gue pakai G-Force Fast Moving Automotive Product lokal asli buatan Indonesia. Dan kita nggak pernah bosan-bosan. G-Force itu punya pabriknya sendiri dan lo bisa pengen beli-beli gitu kan, langsung aja beli, tanya-tanya spesifikasi dan juga harga itu ke Tokped, Shopee, blibli.com dan juga Bukalapaknya G-Force. Ada juga program beli sekarang pasang nanti, kapan aja di mana aja, langsung aja follow GeForce_ID. Oke. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, menu hari ini kita punya banyak. Yang pertama kita punya Spurs, kita juga punya Barcelona, kita juga punya Juve lawan Napoli. Lo pengen yang mana duluan yang dibahas? Silahkan taruh di kolom komentar. Sambil gue ngasih tahu, sekarang semua prokes di studionya Jebret Media sudah dijalankan. Jadi kita akan lanjutkan langsung aja untuk DPI episode 613 bersama dua pandit luar biasa. Tapi setelah yang satu ini. Istri-istri pemain kalau di Inggris dikenal wax, wife, apa ya? Bagus singkatannya. Apa yang bagus nih? Nah, Cap kenapa nih, Bang? Ya, giliran gua nonton si Cap cedera. Kemarin gua nggak nonton, si Cap bilang, gua buktikan bang, gua buktikan sama lu. Untung Adul gak jadi datang nih. Bang Valen, jangan lupa di unfollow. Abis lihat video tadi Pak CEO nonton live langsung nih ya, nonton timnya Coach Best ya. Mending gue yang promosiin. Ya, kalian harus nonton keseruan di stadion itu karena pertandingan berjalan ketat, penonton banyak ya, dan ya ada kita juga di situ. Iya benar ya. Banyak itu relatif loh. Lagi banyak apa emang di situ? Banyak Keseruan, banyak undangan. Banyak undangan. 100. Kirain ada banyak yang lain. Oke, pokoknya lengkapnya langsung aja nonton keseruan Pak CEO, nonton langsung final Liga 2 Rans lawan Persis Solo kemarin. Dan di sini sudah ada Bang Bes dan juga Tulang Wesley. Sebelum kita lebih lanjut, kemarin tuh waktu pertama kali Coach RD nanganin Rans, waktu play by play-nya gua nih, Bang Bes ya. Jadi gua satu kehormatan ya. Tapi gue protes karena Kenapa? kita kan bersahabat dan berapa kali disorot ke bench gitu kan, nggak ada satupun kayak, weh ada Bang Bes gitu kan. Iya. Dia lupa nama lu. Iya, kan baru sekali. Ntar kalau misalnya ntar ada siaran lagi Oke, Liga gua 1. doain Mardel siaran Liga 1 tahun depan dan tim kita yang bisa. Iya, Rans, betul Amin. sekali. Amin. Ya udah, biar tidak berpanjang lebar lagi, Tulang Wesley dan juga Coach Bes, kita akan ngebahas untuk episode ini. Oke, hari ini kita akan bahas Timnas, bukan Om ya? Bukan Karena gua Timnas, bukan. hostnya, Oh, gua hostnya. Bukan, Timnas kirain sudah bahas diambil Timnas. tadi ya. Di Kamboja tuh U23 tuh nanti Iya. pemain kita. Bukan. Bukan. Karena pakai baju Timnas, kirain Iya. baju Timnas. Memang keluar ya. dari skenario. Iya, Oh, iya. Mainkan. Emang kalau Timnas tuh ada kabar-kabar terbaru apa sih yang boleh kita kasih tahu? Lu mau dikit tahu ke yang netizen benar dikit? atau mau yang rumor? Yang rumor aja dulu dikit lah. Kayaknya bakal ada Intermezzo aja. pertandingan lawan negara top, bukan di bulan ini, tetapi di bulan yang akan datang, Oke. bulan berikutnya, bukan bulan Januari. Salah satu negara top, Negara top dunia ya? yang akan jadi lawan Nggak Timnas. jadi juga Rumornya. pertandingan itu.
Yang dua ini biasa aja negaranya. Oke, apakah berbaju orange jersinya enggak ya? Ya pokoknya ada lah, jangan dibocorin semua. Jangan dibocorin semua. Bukan, Argentina bukan? Kok diem? Kan nanya, gue nanya loh, gue nanya. Oke. Ya udah kita langsung ngebuka untuk diskusi malam hari ini untuk Piala Ciki nih Jebretim. Dan ya Piala Ciki selalu penting untuk di babak semifinal nih kalau kata Abrar seperti itu. Dan Bang Bes kemarin katanya hampir terjebak ketika diskusi bersama Koci ya. Jadi coach ngajak saya taruhan. Apaan? Saya bilang Spurs ini performanya bagus kalau dia main hanya di satu kompetisi. Oke. Tipikal Antonio Conte. Tetapi kan di klasmen dia peringkat ke-5 ke-6 nih sekarang kan Spurs. Bisa Ya, dia lebih naik. tinggi dari Saya ada bilangnya MU ya. bisa finish di atasnya Arsenal. Terus dia ngajakin taruhan. Dan kalau taruhan coach ini kan bukan taruhan yang nasi kecil-kecil padang ya. atau apa. Kentucky Bukan gitu pusat, ya. kalau pusat masih oke kan atau lari. Tapi taruhnya kadang-kadang tiket ke New York. Aduh. Waduh. Buat seorang Spurs gitu loh. Iya, apalagi kan Bang Bes juga lagi baru menikah pasti banyak juga pengeluaran gitu kan. Tanggungan. Nah, Bang Bes, lu yang awalnya memang percaya sama Conte tapi ngelihat permainan semalam Spurs seperti itu, tanggapan lo dulu deh. Enggak, si Antonio Conte aja udah ngakuin bahwa si Spurs kalah kelas dari Chelsea. Ya, dan Disclaimer kita ya. lihat, saya udah bilang juga kemarin Om, bahwa si Conte ini spesialis satu turnamen. Mau di Juve, mau di Inter, tetap dia nggak bisa maksimal ketika dia bermain di beberapa kompetisi. Masa sih? Ya, dan ya itu berdasarkan statistik. Oke. Dan ketika sekarang dia harus main di EFL dan akhirnya main di Premier League, otomatis menurut saya mereka tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Walaupun banyak pemain yang main, tetapi kita tahu kualitasnya beda dong. Ya, Chelsea beberapa pemainnya banyak yang cedera, mereka ganti formasi jadi 4 back. Iya. Tetap bisa main, tetap bisa nguasain pertandingan. Nah ini yang bisa membuktikan bahwa memang kalah kelas lah si Spurs. Oke, kalau dari Om Wesley gimana Om? Iya, kalau kita lihat dari pertandingan udah timpang ya. Jumlah serangan, kualitas serangan, ancamannya. Meskipun gue lagi-lagi menyorot soal Son dan Harry Kane. Lagi-lagi. Ini momentum bagi gue, Harry Kane terus nih kualitasnya naik. Setelah hancur dari Euro, ini mulai naik gitu ya. Dari cara dia optimis di depan gawang, gaya dia bermain, itu gue melihat, gue akan lihat lagi Harry Kane yang dulu nih, menjelang bursa transfer soalnya. Mau jualan. Bursa transfer soalnya. Mau jualan ya benar. Nah tapi kalau ngikut omongan dari kubu Spurs, ya memang Chelsea-nya emang segalanya udah bangkit dari keterpurukan kemarin-kemarin itu. Terlepas omongan bahwa kalau Conte fokus ke satu turnamen, dia kan fokusnya ke Premier League kalau menurut gua. Oke. Dan kalau ngelihat ya Chelsea apakah memang melawan Spurs ini menjadi turning point mereka untuk bisa bangkit gitu. Apalagi menatap match-match berikutnya juga ada big match ya kalau nggak salah Chelsea ya. Kalau nggak salah kan. Nah, menurut lo tuh gimana sih Ini ngelihat- momentum. Momentum. Karena Bukan Spursnya yang terlalu jelek apa gimana? kemarin-kemarin turun. Loh, lihat Spurs juga. Berapa kali, cuman ini kan kekalahan kedua Conte kan bersama Spurs. Meskipun gawang mereka banyak kebobolan kalau hitung-hitungan jumlah serangannya. Tapi ketika lu lihat dia merengsek terus naik ke atas di papan klasemen untuk Premier League, ketika Chelsea mengalahkan dengan dominasi yang menurut gue agak jauh gitu ya. Berarti kan Chelsea yang tadinya tertatih-tatih di pertandingan dikasih poin 1 sama Liverpool gitu enggak ya? Kemudian Enggak gitu. Nggak gitu ya. Kenapa Liverpool tetap dibelain ya? Oke, lanjut. Tapi kan mereka menunjukkan bahwa ini kita menang lawan tim yang lagi bagus loh di klasemen. Sementara Chelsea kan lagi tertatih-tatih. Iya, fluktuatif lah, ya. Naik jatuh dengan kondisi mau main 3 back, mau main 4 back, siapapun dengan formasi apapun ya. Dan mereka lagi nyari-nyari. Ini striker kita lagi goyah. Masuk Timo Werner ya ada juga kan. Ya, Nah, benar. Lukaku oke. Kualitasnya ya. Sebagai memulai pertandingan dari awal dan dia melakukan tugasnya, minta maaf duluan kepada tim baru dia masuk skuad. Betul. Itu yang gua menyoroti bahwa kok ini pemain bisa bersuara seperti ini itu nggak sopan banget. Iya. Apalagi dia tahu Thomas Tuchel jangankan pemain, owner PSG aja dilawan sama dia. Nah. Selama itu tidak sesuai dengan program yang disusun, nggak ada cerita. Itu Iya. dibelok-belokin Iya. program Oke. itu. Nah, kemudian kondusif lah situasi di Chelsea, mulai menunjukkan ada sebuah hasil ketika mereka mengalahkan
Spurs 2-0. Menurut gua mulai Oke. menunjukkan hasil. Oke, sebelum kita lebih jauh soal Lukaku sendiri juga ntar ada porsinya. Buat Bang B sendiri melihat, Koci juga sempat bilang Chelsea udah karatan itu hal. Tapi kalau Siapa gua Koci, Coach Justin ya. Kebanyakan Tapi minum air raksa tuh pasti ya. ini diskusi aja sih, diskusi sebenarnya ketika kita ngomongin Koci punya versi Tuchel karatan di Chelsea. Tapi kalau misalnya kita ngelihat Conte juga di Spurs, ternyata Spursnya juga masih ya naik turun juga lah, kalah. Spurs kita bilang tim yang sedang dalam kondisi yang bagus juga nggak juga. Karena Nggak juga. kalau kita lihat flashback beberapa pertandingan terakhir, oke dia menang lawan beberapa tim kecil. Tapi lawan Southampton dengan 10 pemain, mereka seri. Nah, terus tadi Bang Wesley juga udah bilang, ini adalah kekalahan kedua. Kekalahan pertamanya di mana? Di Conference League. Ya. Terus ya dia Nggak juga penting kalah, juga kan? nggak penting. Terus mereka kalah lawan Chelsea. Ya di sini kita bisa menyoroti bahwa memang Spurs ya sepertinya memang ingin fokusnya cuma di satu kompetisi aja. Walaupun ya kita nggak bisa bilang mereka pakai cadangan karena yang main 2 striker terbaik yang mereka punya, Son dan Harry Kane. Tapi pertanyaan gua, ketika Son dan Harry Kane nggak bisa main, siapa yang penggantinya? Nah di sini kedalaman squad yang nggak dipunyai Son oleh ditarik keluar, nggak Makin ada, susah juga, makin kan? susah. Iya. Kedalaman squad sini kelihatan bahwa Chelsea memang lebih kaya dari kedalaman squad situ. Oke, kalau gue kasih lihat sorotan gitu ya, ada ketika Conte sama Spurs atau enggak juga Tuchel sama Chelsea gitu ya, Om Wesley juga. Terus juga kita lihat sih ngomongin Rangnick yang juga sama MU juga lagi begitu lah. Nah maksud gue, lo sebagai pelatih nih sekarang ya ngelihat pelatih dengan tim yang tanda kutip ya, kalau Spurs tim seadanya, MU punya tim yang lumayan oke. Chelsea juga ya banyak pemain yang silih berganti cedera atau nggak bisa main. Nah lo ngelihatnya role pelatih itu jadinya untuk menangani tim-tim besar tuh Ya kita harus seperti apa kasih sih? motivasi kepada para pemain dan tentunya kita akan tanya ke manajemen. Target kita apa? Ya Oke, objektifnya apa kalau ya? bisa serealistis mungkin. Nggak mungkin kita tim Spurs tapi target kita adalah juara IPL. Itu malah menjadi kontraproduktif, malah jadi beban buat pemainnya, Apa? malah jadi stres. Iya. Ya, atau kita bilang misalnya MU ketika era Ole pelatih Ole, ya oke. kan, pelatih Ole. Oke, pemain lu Ronaldo, Varane, terus lu dibilang di doktrin kita juara IPL, kita juara IPL. Padahal mereka main di beberapa kompetisi. Tapi terus kan mumpuni pemain kan kualitas baru- pemainnya. Tapi sekarang lihat Kenyataannya kenyataannya di mana. begitu, ya. Nah, ini yang Ada menurut sesuatu gua yang aneh kita di harus MU. balik lagi ke Tapi bukan realistis. tidak mungkin. Iya. Bukan Ya tidak kan? mungkin, tapi Leicester berat sudah sekali. buktikan, Ya. Manchester City, ketika tim-tim besar Premier League lagi tertatih-tatih, mereka ambil kesempatan. Jin. Nah, dalam kepelatihan dari 100% selalu ada 10% yang namanya keberuntungan. Ya, faktor X keberuntungan ya. Nah, 10% ini kadang-kadang bisa didorong jadi 20, jadi 30 ketika lawan-lawan kita lagi drop. Lagi drop. Nah, itu juga harus diakui. Kalau lu bilang Spurs target lu juara, oke. Tim-timnya boleh nggak City nggak pakai Pep dulu? Boleh nggak Boleh Liverpool nggak nggak ada Liverpool Jurgen pakai Klopp Klopp ya? Kondisinya harus diakui lah Ya, gitu. ya, Jadi kalaupun Conte disuruh melatih Spurs dengan kontrak yang pendek, dia nggak pernah mau kontrak panjang, targetnya apa? Kembalikan marwahnya Spurs ke 4 besar. Empat Mungkin besar. itu target realistis. Oke, kalau targetnya ketika Raffi narik Bang Bes apa? Waktu keras. Jadi Itu DPI bukan DPI oh ya Depdagri. Depdagri. Oke Bukan oke oke Depdagri, oke. DPI, Nah, mohon nah. maaf. Nah, oke. Nah, kalau misalnya menurut Jebret tim gimana tadi diskusi tentang pelatih nih dengan berbagai versi tadi Tuchel dengan Chelsea-nya atau enggak dengan Conte Spurs atau enggak Rangnick dan juga MU, silakan taruh di kolom komentar sambil tadi gue lanjutin Om Wesley tentang Lukaku sendiri nih. Lukaku akhirnya minta maaf lah atau mungkin itu juga salah satu public marketingnya lah, PR-nya Chelsea biar fans juga tidak terganggu atau enggak bisa blame to club gitu. Cuman lo ngelihatnya Lukaku memang masih dibutuhin nggak sih sama Chelsea atau ya harus dijual aja gitu, Om Wesley? Kalau ingat berita, kalau nggak salah Oktober November ya, Thomas Tuchel sampaikan kepada manajemen Chelsea dia butuh tambahan striker. Karena Timo Werner seperti itu ya. Karena dia tidak mau semua beban itu ada di Lukaku Iya. dan Timo Werner. Dan dua pemain ini kita tahu kalau sudah lagi dropnya lama gitu. Berasa Nah, ya. Dia mau ngasih kompetitif di antara lini depan. Itu kan sebenarnya sebuah teguran bagi Lukaku sama Werner. Kalau gue minta tambahan dan itu dimainkan ke media massa, itu bukan tambah strategi loh. Iya. Karena Public relationnya kalau bagus dia ya. tidak sampaikan itu ke media massa, kita nggak tahu. Tapi ini disampaikan ke media massa, berarti apa? Supaya pemainnya denger. Pelukan tuh Lukaku sama Tuchel ya. Tuh. Ya itu, ini kan drama yang Iya. harus
Harus di-create lah ya untuk karena ditangkap perjalanan kamera. masih panjang. Ya. Masa pelatih pemain nggak teguran? Dan itu banyak terjadi kan? Seperti contoh? Ya di pas Jose Mourinho kan banyak Oh. pemain nggak teguran. Tadi di Real Madrid, Saya kira mau yang tadi di dalam Liga Indonesia gitu ada yang seperti itu, ada nggak sih? tanya aja. Nah, kalau kita lihat Ya, ya. situasi kena Adbes pegang lisensi pelatih, saat ini pelatih-pelatih di Premier League itu benar-benar dalam sorotan. Posisi mereka, Thomas Tuchel, bagaimana dia dari PSG datang juara, terus kemudian tiba-tiba, oke, kalau lu udah juara Liga Champion, masa nggak juara Premier League? Itu dia. Ya, terus Rangnick datang untuk membereskan sesuatu yang ternyata di luar ekspektasi dia, bahwa ternyata salahnya bukan di kualitas pemain, tapi attitude pemain. Jurgen Klopp datang membangkitkan sebuah kepercayaan diri yang 30 tahun gagal. Ya. Ini kan sebuah peran pelatih yang harus kita lihat juga, nggak semua-semuanya bisa dibilang pelatih jago sulap. Oke, benar. Nah, kalau dari Bang Bes, lo mau ada disampaikan dulu nggak sebelum ada pertanyaan dari gua? Enggak, tadi kan Oh, kita... makasih, Bes. Belum, bukan. Tadi Jok kan saya bapak-bapak nih ya. Tadi kan kita bahas soal si Lukaku yang sampai dia harus curhat ke media karena ada problem di Chelsea dan sebagainya. Ini menurut saya bukan masalah yang bisa kita anggap kayak bisa lalu begitu saja Ya, karena betul. karena berarti ada masalah komunikasi nih antara pelatih dan pemain. Kalau gua seorang pelatih, ketika pemain itu tidak nyaman, ketika pemain itu tidak maksimal, ya kita panggil, kita samperin. Oke. Apa kira-kira yang kurang? Apa yang bikin lu nggak happy? Apakah kurang main? Apakah kurang kesempatan? Kalau Iya. dia minta, saya nggak dapat kesempatan, saya nggak dapat menit main. Oke. Kesempatan itu didapatkan di latihan. Jadi silahkan di latihannya yang maksimal, jangan Menarik nih. menuntut untuk pengen Tapi main terus. Hasil pertandingan menjawab Ya, pertanyaan. Pertanyaan. Kalau aku bilang, gue kurang Gua nggak kurang happy, main, gua nggak pengen happy. cabut ke Inter. Tapi kalau bisa dibikin gol juga kita bagus juga. Kita selalu menang, nggak ada lu, ngapain juga? Iya kan? Tapi menarik banget ketika Bang Bes bilang lo sebagai pelatih gitu kan. Gue coba flashback ketika lo menjadi asisten pelatih di Iya, timnas ya. Ada satu striker yang lumayan nyentrik gitu ya. Ya lo inget-inget lah siapa gitu kan. By the Striker way, nyentrik. by the way, ini gua- dia, apa? DPI. Enggak. Ini gue Wah. korelasinya, konteksnya adalah bagaimana lo bisa nge-treat atau ngayomin pemain yang memang nyentrik seperti itu atau punya vokal dalam Inisialnya? Iya, inisialnya. Saya jangan sebut dong. Jangan sebut. Nggak, kalau saya percaya bahwa setiap pemain itu dia punya karakternya beda-beda. Nah, gimana lu nge-treatnya? Makanya setiap pemain itu juga posisinya beda-beda. Betul. Jadi kita nggak mungkin nge-treat latihan kiper sama dengan latihan striker. Karena mereka punya karakter tentu kebutuhan yang berbeda. Ya. Jadi kalau ada pemain yang nyentrik, ada pemain yang punya kepribadiannya beda, ada mungkin pemain yang pendiam, ada yang mungkin extrovert, introvert seperti itu. Ya tentu kita harus bisa pinter-pinter kita. Oke. Dan pelatih nggak kerja sendiri. Dia punya asisten, dia punya kitman, dia punya tukang Even pijat. punya psikolog. Iya. Psikolog, master, itu kan mereka bisa masuk ke pemain itu ketika misalnya lagi dipijat, lagi Iya. terapi, atau lagi santai, lagi makan. Itu tugasnya mereka, tugas kita sebagai asisten untuk masuk ke pemain-pemain itu. Oke. Supaya gimana caranya dia bisa maksimal. Apapun backgroundnya, yang penting dia bisa main bola dan bisa ngasih hasil itu tadi. Dan Wise gue sekali. mau masuk ini nih ya. Apa? Yang gue Oh, Wesley. khawatirkan adalah kejadian di Chelsea keluar juga di MU. Nyambung ke situ. Kenapa emang Ronaldo? Apakah seorang Ronaldo itu siapa? 11 pemain. gitu. 11-11-nya apa mungkin? Ini gorengan media masa Inggris ya, kita tahu lah gorengannya ya. Iya, iya. 11 pemain disebut udah nggak betah dengan taktik pelatihan Rangnick. Yang kita takutkan adalah kalau Lukaku kan kalau menurut gue kecolongan ya ngomong seperti itu. Jangankan pemain, gue cerita ketika gue mewawancara Dwight York Iya. di Indonesia, mantan pemain MU itu, gue diminta 10 list pertanyaan gitu ya. Gue bikin 10, anggap 10. Yang di-proof 7. Oke. Terus gue diharapkan sama Dwight York, mantan striker MU. Orang yang approve itu berdiri sebelah gue loh. Terus? Kenapa? Yang 3 jangan sampai lu tanyain. Wow. Nah, strict banget ya. Kenapa Lukaku Keceplosan. keceplosan? Ini yang nggak boleh terjadi di Chelsea dan bakal kejadian di MU dengan situasi saat ini. Oke. Gue tambahin sedikit soal MU. Jangan dikit, banyak. Oke, banyak. Karena di MU udah pernah kejadian Iya. pemain yang mengkritik klub dan rasanya pengen pindah. Tapi Contoh. dia lebih halus caranya. Siapa? Paul Pogba. Ya, Ya. melalui Bukan halus. Kalau menurut gue bukan halus, ini toksik. melalui Mino Raiola. Iya. Nah,
Pogba bisa cuci tangan, dia bisa bilang, oh bukan saya yang bilang, ya kan, Kan agen yang satu bilang. suara dong Iya. Nah, itulah pinternya ya Pogba. Sorry itu menurut saya kayaknya lebih pintar Pogba nih daripada Lukaku nih. Iya. Kalau Lukaku dia terlalu straightforward, pakai hati, pakai perasaan. Kalau Pogba Tapi ada sedikit strategi. Lu jangan lupa, Lukaku itu hanya sama Conte nggak bermasalah. Selebihnya sama pelatih-pelatih lain di klub. Oke lah, berarti kalau nyambungin Conte lagi apa? Kalau kita balik lagi ke Lukaku, kebetulan kemarin siaran nih DPI sama Coach Justin, Iya, ada apa itu nih? ada 5 perkara Lukaku selama dia main. Oke, secara Dan- singkat apa aja? Dan dia selalu bikin masalah. Ketika dia main di Chelsea awal-awal, Ya, dia apa bilang, aja? oh kok si Kevin De Bruyne udah pindah, kok Courtois udah pindah, saya yang belum. Gimana sih ini Chelsea? Ya istilahnya dibikin statement seperti itu. Ketika dia main di Everton, dipindah ke Everton, saya udah layak nih kayaknya pindah ke klub besar supaya dapat trofi. Oke, Ya. dia mengkritik Everton. Pindah lagi ke MU. Dia bilang, aduh udah nggak sanggup lagi main di Inggris. Akhirnya ke Italia. Terus di Italia, musim Oke, kemarin, oke. dia bilang, si Conte udah pindah, Hakimi udah pindah, ya udah saya juga dia mau pindah, kayaknya nih klub gak ada ambisi. Ya, Pindah ya lagi. udah, ya Sekarang udah. dosa kelimanya sama Chelsea, jadi Oke ya lah. ini bukan yang pertama. Jadi Bener. bukan Lukaku dong. Lukaku, ini semua masalah di Lukaku. Lukaku. Tapi masalah untuk Conte adalah untuk di leg kedua, yes or no, akan bisa membalikan keadaan ke Chelsea atau enggak? Yes or no aja. Kalau dari Tolang Wesley? Enggak. Masih Chelsea. Kalau Bang Bes? Conte udah bilang dia beda level dengan Iya, yes or no aja, yes, ya, yes, dia yes. beda level dengan Chelsea, ya otomatis feeling gua Yes or ya no aja mereka nggak apa-apa. nggak Nggak akan. Oke, maksimal. sip. Ya udah, berarti kita sudahi dulu Lu? Spurs sama Chelsea. Apa? Yes or no? Kalau gua sih no, karena ya lihat kualitas aja. Gua Sampai secara Chelsea- objektif aja. Gue nanya yes or no, lu panjang juga jawabannya. Oh iya benar-benar ya. No. Oke. Aduh susah banget bapak-bapak. Oke, kita akan lanjut lagi nih untuk tim IPL lain yang akan mendatangkan Coutinho, Aston Villa. Yang Oh, paling reunian depan. dong, Iya, reunian reunian dong. sama Steven Abang Gerrard. Stevie G. Nah, menurut lo apakah dengan movementnya Stevie G bisa ngangkat Coutinho ke Aston Villa menjadi penyelamat karirnya? Coutinho. Kalau kontraknya di Barcelona sampai tahun depan. Ya. Ya, Juni 2023. Mereka pernah 2 tahun main bareng di 2 tahun nggak salah ya, 2013 sampai 2015 Ya. di Liverpool, dan Steven Gerrard tahu potensi yang dimiliki oleh Coutinho. Dengan potensi yang dimiliki dan kesia-siaan dia bermain saat ini, kalau gue jadi Coutinho, kalau nggak dapat Newcastle, kan dia ngejar Newcastle sebenarnya. Ada hepeng di situ kan. Iyalah, Nah semua kalau dia butuh nggak dapat duit. itu, lu selamatin apa? UUD. Ketika lu nggak dapat menit bermain, lu nggak dapat kepuasan, lu nggak dapat aktualisasi diri, habis. Habis. Dan ketika dia jadi pelatih pun nanti akan nggak enak track recordnya sama pemainnya. Menurut gua ambil. Ambil. Kalau dari Bang Bes. Permasalahan utama seorang Coutinho itu adalah ketika dia pindah dari Liverpool, dia main di Barcelona, Bayer, terus balik ke Barcelona adalah menit main. Dia nggak main reguler. Kenapa sih emang, Tadi Bang coach Om Wesley Oh, udah bilang, Wesley. Coach Wesley udah bilang bahwa dia butuh main supaya dia bisa aktualisasi diri, supaya dia bisa improve, Iya. supaya dia bisa naik levelnya kan. Setuju. Dan sedangkan Coutinho ini kita tahu pemain yang kreatif. Di Barcelona sekarang kayaknya nggak butuh pemain yang kreatif-kreatif banget, tapi butuh pemain yang cocok. textbook, pemain yang nggak cepat hilang bola, pemain yang nggak terlalu ngambil resiko di sepertiga lapangan. Yang penting bola tuh nggak hilang. Ya itu yang gue tahu dari filosofinya Barca. Di sepertiga lapangan kalau bisa yang pasti-pasti baru kita shoot. Nah ini yang dibutuhkan oleh Aston Villa ketika musim lalu dengan Grealish. Mereka bisa membuat heboh Inggris sampai si Grealish ini dipanggil ke timnas. Karena Grealish kan kreatif. Oke. Kita tahu pemain-pemain Inggris, Declan Rice kita tahu kasarnya kayak apa. Calvin Phillips nggak usah ditanya. Ya, ini sekarang ada si Grealish kan musim lalu kreatif, enak, nyekil ya. Nah sekarang Aston Villa kayaknya kehilangan sosok itu. Dan dengan pelatihnya Steven Gerrard, ya kita tahu mereka punya hubungan. Nah ini kelebihan lah kalau misalnya ada mantan pemain atau legend yang jadi pelatih. Mereka bisa ngerekrut pemain bukan manajemennya yang pusing, tetapi dia personal ya. personal. Dan menurut gua Coutinho ya masih layak banget main di timnas Iya, Brazil. daripada lu nggak main di Bangun Barcelona. itu ya main dengan Aston Villa. Buktinya pemain yang Leeds saja, yang rapinya aja sekarang udah top banget karena rutin main di dapat Leeds. tempat Dapat aktualisasi diri bermain. Nah, kalau untuk budget gue lupa kemarin kisaran berapa untuk Gratis dilepaskan aja Coutinho udah. gratis ya atau berapa gitu. Pinjam setahu gua. Pinjam ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal ketika Coutinho masuk ke Aston Villanya Steven Gerrard nih, apakah dengan datangnya satu pemain bisa merubah seluruh tim? Menurut Om Wesley gimana? Yang nggak mau datang 10 sama 100 kalau situasinya begitu, gaya mainnya begitu, dalam masuk di tengah musim itu nggak gampang. Ya, Nggak setuju. gampang, apalagi kalau misalkan pemainnya nggak cocok.
Kita tadi cerita sebelum ini. Kita tahu Sintayong nggak cocok dengan gaya main Evan Dimas atau dengan gaya Egy, tapi kebutuhan tim sama kemampuan pemain beda. Ya. Coutinho mungkin main bagus, tapi nggak cocok sama Barcelona. Itu yang terjadi kan. Coutinho sama mungkin Jurgen Klopp cocok. Oke. Tapi sama pindah ke terakhir sama Koeman juga nggak suka banget gitu dengan cara mainnya dia. Pemain bagus. Gitu. Ini yang membedakan seorang pemain akan bersinar kalau ditempatkan di tempat yang tepat. Tadi kita udah bahas soal tadi pelatih timnas, Evan Dimas dan sebagainya. Kita nggak akan bahas sepanjang di sini. Kalau mau kita bahas panjang sini, undang kita ya nggak Om? Iya. Ya, tempatnya bukan di sini. Ya, tapi kalau ngomongin soal pemain yang datang di tengah musim atau di tengah kompetisi, gua ngalamin di tim gua di Rans, ada beberapa pemain masuk dengan kualitas dan itu benar-benar ketika tim terpuruk, itu istilahnya mereka bisa ngasih angin segar. Nah ini yang dicari mungkin sama Aston Villa. Ketika ada pemain dengan kualitas istilahnya label dunia, top level, mungkin bisa ngasih kepercayaan diri. Istilahnya pemain yang tadi murung, yang tadi nggak percaya diri, ketika ada satu pemain yang jago lah istilahnya di latihan, mungkin pemain mudanya jadi lebih semangat. Mungkin ada orang Brazil juga di Aston Villa yang, ini idola saya ini segala macam, jadi lebih semangat. Ya kita lihat efek sampingnya itu dulu, maksudnya bisa meningkatkan antusias. Selama nggak dia pindah hanya untuk keluar menjauh dari masalah di Barcelona. Ya. Oke. Kalau dia keluar hanya untuk menjauh dari Barcelona, ya lu akan dapat masalah lagi di Aston Villa. Nah, kalau menurut Jebret Tim gimana nih dengan kabar kepindahannya Coutinho ke Aston Villa? Nah, tapi kalau ngomongin yang tertarik juga, tadi lo sempat bilang Om Wesley ada Newcastle juga, Everton juga, terus juga Liverpool yang juga pengen bawa balik Coutinho. Nah, menurut lo ketika ada beberapa peminat nih, Coutinho tuh lebih pas kemana sih? Apakah memang sudah tepat untuk ke Aston Villa? Jangan berharap main di Liga Champion dulu. Iya kan? Berarti karena yang Ntar malah jadi cadangan lagi ya. Yang ngincar dia kalau ngomong Liga Champion ya hanya Liverpool dan cari track record pemain yang kembali ke klubnya dan bersinar sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Susah. Lukaku itu sebuah pertanyaan ketika dia gagal di musim pertama karena dia mau menjadi seperti Drogba di Chelsea. Dia balik, orang kan lihat, oke, lu mau seperti Drogba. Ukuran gua untuk melihat Lukaku ada Drogba kan. Ngapain lu balik lagi kalau masih sama seperti waktu di musim pertama lu datang? Yes, true. Coutinho, standar orang lihat lini depan. Gila, Diego Jota sekarang standar pemain baru. Bukan Origi lagi. Origi bakal mau dilepas kan. Origi lagi nunggu tawaran yang paling bagus nih dari Jurgen Klopp. Standar kita ukurannya Mane, standarnya salah. Nah kalau Coutinho datang dengan standar yang berbeda, ngapain lu pulang kampung, men? Kalau saya ngelihatnya dari sudut pandang taktik. Taktik yang lebih tepat. Liverpool dia pakai 4-3-3, Aston Villa pakai 4-3-3. Dua tim ini pakai 4-3-3, otomatis dia nggak punya second striker. Yes. Ya, mereka pakainya double gelandang serang, double IM. Dan ini menurut gua menghambat Coutinho karena Coutinho butuh ruang, dia butuh kreativitas untuk main. Istilahnya seorang Minamino aja yang seorang second striker nggak jalan di Liverpool. Sesekali aja. Nggak bisa. Somehow menurut saya kayaknya marketing ini aja. Minamino ke Everton, boleh. Nah ini kita masuk ke Everton. Karena musim lalu di Everton ada seorang James Rodriguez yang which is klasik number 10. Istilahnya di Serie A, Om Wesley tahu lah ya kan Serie A tahun 90-an. Rata-rata banyak banget pemain number 10-nya tuh, Totti, CS. Nah ini adalah salah satu pemain titisannya itu adalah James Rodriguez. Main di formasi 4-2-3-1 Everton. Nah Coutinho cocok main di formasi itu. Kalau di Aston Villa nanti, mereka kemungkinan feeling saya, mungkin akan sedikit mengubah, mungkin pakai 2 jangkar, terus satu second striker, ya which is Coutinho. Tapi kalau nggak mau banyak berubah, ya silakan langsung ke Everton karena musim lalu mereka udah pakai itu. Dan ya untuk ukuran Everton berhasil. Ya, janganlah terlalu tinggi. Datang Coutinho langsung masuk 4 besar. Yang penting main dulu aja, menit permainnya ada gitu. Kalau misalnya ngomongin soal Jebret Tim juga nih, kira-kira menurut lo, kita sambil nunggu akan ada pergantian baterai dulu untuk kedua pandit kita. Gue pengen ngasih tahu ke lo nih, jangan lupa juga abis ini jam 9 ya bakal ada Jebret John. Yang dimana Jebret John itu akan merecap tahun 2021 nih. Dan lo pengen lihat seperti apa keseruannya, gue kasih lihat dikit. Let's go. Lu punya apa 2021? Lu makin kaya kan lu 2021. Yang jelas gue makin bahagia seperti itu. Ya web series tuh sinetronnya era sekarang gitu Len. Jadi Tahu gua. Iya. Yang ngajarin gua nanya ke Raffi, gua nanya ke Atta. Lu gak nanya ke gue?
Ya lu sama goblok ya sama gua. Lo yang jadi partner Valen ya. Gua nih orang terdekatnya Valen. Pinter banget. Kok pinter gua Lucky day. Enak ya? nendang banget. Lo tadi bongkar-bongkar itu nih, jangan-jangan Bukan, orang ini- pajak ngedenger Ini nih. penting, ini penting. Waduh. Karena kata si GT lu belum disuratin. Gue masukin ya, harga mobil gue keluar dari showroom. Itu cintanya gue sama Indonesia. Enggak, itu Harusnya. lu bodoh. Gak pernah maksa untuk Liverpool kan? Enggak. Tapi selama kamu masih ada tinggal di rumah ini dan belum mandiri, kalau kamu membela MU, silakan keluar dari rumah ini sekarang. Jebret John jam 9 habis DPI langsung tonton karena memang ada keseruan di sana antara Abang Ibnu dan juga Abang Awak Valen. Langsung aja tadi kita gua recap sedikit ya kalau untuk Senior Coutinho, Everton dari Bang Bes, kalau dari Tulang Wesley ya jangan Liverpool lagi lah gitu kan. Nah, Enggak setuju gue deh. nggak setuju lagi ya, emang nggak kepake mungkin. Nah kalau menurut Jebret Tim bakal kemana Coutinho yang cocok kemana? Silakan. Sambil kita sekarang pindah ke Spanyol, ada Barcelona yang menang tapi harus susah payah. Barcelona rasa baru. Nah, ya kan banyak mie ayam nih kalau di Indonesia. Ini Barcelona rasa baru. Iya, dari tim Rasa baru. tim Liga 3 apa Divisi 3 itu? Rasanya apa? Tiga. Ya, Pak. Rasanya agak sedikit hambar. Hambar ya. Dan sulit untuk dicerna. garam, Iya. Kurang micin berarti. Kurang Kurang micin. greget. Kurang greget. Nah, kalau dari Bang Bes ngelihat memang kalau Barcelona tertati-tati, sempat kebobolan juga tapi akhirnya bisa menang. Nah, lo ngelihatnya analisa lo Kalau pertandingan semalam gimana? pakai tim Barcelona 4-5 tahun yang lalu, ini mungkin skornya udah 7-0, udah 6-0. Iya, Nggak perlu. tentu. Nggak Kalau perlu ngomongin ketinggalan. sejarah betul. Kalau Iya. nggak perlu nunggu babak kedua, terus ngubah sedikit taktik, masukin Dembele, baru mereka bisa ngebalik. Tapi ya inilah Barca yang sekarang. Kita sebagai fans, kita sebagai orang yang lihat, mau nggak mau harus terima. Kan semua klub juga nggak ada yang bisa terhindar dari krisis. Ya. Dan ini sekarang Barcelona lagi dalam masa krisis, dan mereka coba mempertahankan fans dan mempertahankan value ya dengan apa ya, dengan coba mengembalikan Xavi, mengembalikan yang dinamakan DNA Barca, tetapi dengan permainan semalam tidak banyak yang bisa kita ambil pelajaran selain Dani Alves yang mainnya bagus, itu doang. Oke. Ini lawannya divisi Comeback-nya 3 loh. Dani Alves ya. Divisi 3. Divisi 3. Sekunda ya, sekunda. Tapi Ah. Bes, kalau kita ngomong tadi, lo ngomong kembali Xavi itu nggak boleh kita harapkan mengembalikan tiki taka. Ekspektasinya terlalu tinggi untuk ke situ. Karena Jangan. sudah over tiki taka pada eranya 2008 Pep. sampai 2000 berapa? Ya berhasil untuk menguasai. Tapi ketika Jerman belajar memainkan sepak bola ala tiki taka plus dengan gaya mesin mereka, ya kemudian tersaingi kan. Karatan ya kalau kata coach ya. Coba lihat Brazil, percaya diri dengan sambanya. Kapan terakhir kali Brazil juara dunia? 2002. Dengan kepercayaan diri bahwa mereka adalah pusat sepak bola yang berkualitas atau talenta dengan sambanya. Kapan terakhir kali mereka juara dunia? Iya. Yang berkembang adalah sepak bola itu terus samba plus misalkan, tiki taka plus Sambat 2.0, sambat 3.0 mungkin gitu ya. Tiki Iya. taka kan dari total football. Nah ini yang nggak boleh diharapkan lahir lagi di Barcelona. Apalagi dengan kualitas yang mereka miliki, dengan pemain-pemainnya, dengan masalah internal yang mengganggu banget. Nah, yang sepak bola itu kan sebuah tren ya, kayak baju. Kita hidup di tahun 90-an, Fashion tentu lah ya. beda dengan yang sekarang. Tentu 2010 berbeda dengan 2018. Tadi Om Mesli udah bilang, terakhir kali Spanyol juara Piala Dunia 2010. Dan tiki taka, semua pengen main tiki taka. Bahkan bukan cuma di luar negeri aja, di timnas kita. Ya, gimana Coach Indra Safri dengan PPPA, istilahnya zaman dulu tiki taka bahasa Indonesia kan PPPA, pendek-pendek panjang. Akhirnya juga terpengaruh sampai ke Indonesia. Tetapi kita harus mengikuti kemajuan zaman ya. Yeah. Dulu kita pakai BlackBerry, sekarang kita udah nggak pakai BlackBerry. Dulu Yeah. kita SMS-an, sekarang siapa yang SMS-an ya kan, kecuali orang kredit mau nawarin kredit. Sama seperti sepak bola. Ya. Positional football, ball possession. Dulu mungkin ball possession di tempat, oke bagus, tapi sekarang possession progresif. Ada progresnya, dimodifikasi sama Jerman. Oke, Jerman berhasil 2014, 2018. Vertical play ala Prancis yang benar-benar taruh aja langsung bola ke Mbappe, kita deep defend, counter. Apakah salah?
Tidak juga. Mereka juara. Itu berhasil. Nah, ini 2022 apalagi nih tren yang Ada sekarang lagi nih. trennya. Apalagi? 4-2-2-2. Tapi timnya nggak cocok ya. Stres Yang main nggak stres, iya. Tapi gue bilang kemarin kan, ini ujian untuk menyaring pemain mana yang lolos ujian 4-2-2-2 ya. Betul, Pak dosen tuh ya, apakah lolos Nah, apa ini enggak? nih, Apa? yang menarik. Formasi banyak berubah, gaya main banyak berubah. Disinilah dituntut pemain yang punya kecerdasan, kepintaran yang di atas rata-rata. Contohnya Dani Alves. Kita langsung jam ke Dani Alves. Fisik mungkin dia nggak bagus. Fisik mungkin dia nggak bisa kita harapkan dia Uzur lah overlap umurnya, terus. ya, Umurnya ya. 37 kalau nggak salah. Tapi apa bedanya? Otaknya masih ada di situ, nggak menua otaknya. Tetap dia pintar, tetap dia bisa main 1-2, tetap dia bisa ngebaca permainan mau formasinya berapa. Barca sekarang udah nggak main 4-3-3. Mereka main 3-5-2, tetapi masih bisa menciptakan banyak segitiga di situ. Makanya ini sedikit pesan buat pemain-pemain muda yang sedang berkembang, sedang latihan. Jangan terlalu kejar fisik, karena fisik itu bisa habis. Tetapi kalau yang dilatih adalah kepintaran, intelijensi, karena sepak bola dimulainya di sini dulu. Luar baru turun ke biasa. Berarti apa? Kenapa ada suara tadi? Tapi emang siapa suka yang latih fisik tuh siapa emang? Enggak, maksudnya ada yang melatih fisik. Siapa? Tapi kalau yang lagi di pengen- luar atau di dalam di Asia? Di luar atau di Asia? Enggak, gua di Eropa percaya atau Asia? Fisik bulu tangkis itu loh, payung gitu loh. Gua percaya sepak bola itu setiap latihan sepak bola itu harus dengan bola. Langsung dengan bola. Kalau kita mau main bola tapi banyakan larinya, mungkin jadi pelari aja. Ada sebuah ungkapan gini. Gimana, Om Wes? Sekencang-kencangnya lu lari, Ya. lebih kencang bola ditendang. Nah. Semampu-mampunya lu membongkar pertahanan lawan dengan lari, soloran, terus pas itu lebih cepat lu membongkar pertahanan lawan dengan operan bola. Oke, apakah setuju Nih, Jebret Tim? Coba. Satu lagi. Waktu itu ada pelatih pernah bilang ke gua, dia Siapa bilang, "Oke, inisialnya? gue lupa. Oh, lupa. Ini beneran lupa ini. Oh, iya, lupa, oke. Tingkatkan kecepatan permainan. Waktu itu gue merasa gue tahu bola nih. Oh, Apa sih ini? Gampang paling paham banget ya, nih. ya, ya. Paling paham netizen. Biasa Oh, biasa, gua ayo kan benar. fans. Gua nyentil si Brad Tim berarti ya. Gue paling tahu segala macam. Tingkatkan kecepatan. Udah kita lari-lari aja Main cepet speed ya, main ngasal-ngasal. speed ya. Ternyata kecepatan pertandingan ditingkatkan itu adalah bukan kecepatan orangnya. Tapi kecepatan bolanya. Nah, jadi distribusi Gue bola. bilang, sekencang-kencangnya lu lari, mau lu lari itu 90 menit. Sekencang-kencangnya lu lari, lapas tuh habis, bola yang ditendang lebih kencang dari lari gitu. Iya. Nah, Iya. yang diciptakan kemudian adalah pemain, ya kalau mau lu gitu ya, di Barcelona sejumlah pemain dulu kalau gua menggolongkan ada dua kriteria. Ya. Pemain yang menciptakan, yang mencermati situasi, sama pemain yang menciptakan situasi. Itu Barcelona. Ya. Kalau sekarang nggak ada yang menciptakan situasi, yang mencermati situasi pun masih ala kadarnya. Di Barcelona ya, kita Ya. ngomong Barcelona. Barcelona. Jadi kalau ekspektasi lu melihat Barcelona zamannya si Pep. Xavi bermain Iya. dan Xavi datang mulangin, gak bisa. Tapi kan memang Termasuk kalau pemain Belanda yang Iya. dipuji-puji coach juga gue bilang, lu gak masuk level Barcelona. Iya, yang tapi kita Dani Alves harapkan. 37 tahun nih. Apakah Barca memang harus menggunakan ya ketika ya gue Ya, lu coba main di Copa del Rey, ambil pakai komparasi aja lah, ambil Divisi komparasi. 3, Om. Iya, Divisi Ya 3. gak apa-apa lah. ambil komparasi MU gitu yang akhirnya mainin yang tua-tua MU ketika lagi. Sir Alex Ferguson udah cabut gitu. Tapi ketika Barcelona yang sekarang dengan DNA juga pemain-pemain muda, energi juga, cuman akhirnya main Dani Alves tuh memang Kenapa enggak? harus Kelly ini keharusan. berapa umurnya? Kelly ini. Berapa umurnya? Ya Ibrahimovic. 30 something. Ibrahimovic. 40. Nah kan tapi kan sebelum di Barcelona kan mereka masih di kalau ini ya si Ibra kan di Barcelona nggak setua itu dong. Maksud gue kita konteksnya ngomongin Komparasinya adalah Umur. Umur itu tidak menjamin bahwa lu selesai di umur 30, 35, 40. Oke. Ketika tim membutuhkan Dani Alves adalah pengalamannya, kematangannya. Sekarang siapa pemimpin di Barcelona? Sergio Busquets bukan ya? Busquets, ya Gerard Pique, umur tua, pemimpin no. No. Leadership nggak ada. Lu zamannya Messi ada, itu pemain usia senior oke. Tapi tergolong pemimpin enggak. Messi bisa berkembang itu karena waktu itu dia usia muda dan banyak senior-senior yang mengayomi, akhirnya dia keluar kemampuannya. Kalau sekarang Barca yang sekarang musim lalu nih, gue lihat kayaknya musim sekarang musim lalu nggak begitu jauh beda komposisi pemain, banyak pemain muda. Ketika Barcelona kalah, yang wawancara Pedri, umurnya masih berapa? Stres Dia harus ngejawab pertanyaan wartawan-wartawan istilahnya. Kalau salah ngomong kan bisa viral. ya Coba kan? dilihat berapa banyak wawancara Sergi Busquets, wawancara Gerard Pique selama Barcelona. Kasihan loh memang. Dan itu gunanya, gue pikir Alves balik lagi untuk membangun situasi bahwa yuk
beban anak muda Harus ini ada gua leadership ambil. ya. Beban anak muda ini gue ambil. Biar gue yang menghadapi publik tekanan Publik, itu. iya. Dan itu dibutuhkan Xavi. Kalau Oke. kita berharap Dani Alves balik ke prime Dani Alves yang Tidak mungkin. salah satu bek kanan terbaik di dunia pada masanya, itu terlalu tidak realistis. Iya. Tetapi kalau berharap dia bisa mengembalikan istilahnya nostalgia, ngajarin pemain gimana Mentalnya crossing yang juga, bagus, ya. overlap yang bagus, ya bisa. Karena Barcelona yang sekarang dia bisa create chance, tapi nggak bisa finish. Ya makanya mereka butuh striker sebenarnya. Bukan Dani Alves yang sebenarnya yang harusnya balik ke Barcelona, tetapi Iya. striker yang mesti masuk ke sana nomor 9. Striker mereka katanya Memphis Depay. Memphis Depay bukan striker, Pak. Bukan striker dia. Oke. Istilahnya dimodifikasi aja Dan supaya main di ketika situ. lu berharap Pedri, Gavi, pemain muda-muda ini menyelamatkan nama besar Barcelona. Too much responsibility ya. Iya, terlalu besar. Oke. Makanya Dani Alves dibutuhkan. Oke, dia main di Copa del Rey. Paling tidak orang memorinya balik lagi. Ada pemain juara di sini. Nah, kalau menurut Jebretim bagaimana Barcelona untuk kedepannya? Apakah dengan datangnya Dani Alves bisa membawa kembali jayanya Barcelona? Silakan taruh di kolom komentar. Sambil kita lanjut lagi nih, ini kita bahas Serie A yang Woi. sudah ditunggu-tunggu oleh Keburu pensiun Dani Alves kalau Barcelona Bang naik. Bes ya. Balik lagi. Ini mau ada yang melewat dulu apa kita boleh lanjut? Oh lanjut aja. Oke, langsung aja Serie A Juve Napoli. Kayaknya kalau Serie A itu Juve Napoli akan panjang nih kalau sama Bang Bes. Kalau kita ke Om Wesley dulu. Ngelihat gosip-gosip sebelum ke Mesli, apa? barusan dapat informasi bahwa beberapa pertandingan di Serie A itu dibatalin, Om. Ditunda termasuk Termasuk diantaranya adalah Bolonya Inter. oke. Terus Karena karena COVID. COVID. Bolonya Atalanta Inter. Torino, terus yang masih main Milan Roma. Kalau Juve Napoli masih Menunggu. menunggu kabar. Nah, Nah. silakan Om Mesli. Milan Roma tuh pagi juga ya. Milan Roma pagi Dan ya. harapannya mudah-mudahan Roma bisa dapat poin penuh. Iya. Masuk lagi. Titipan. Titipan yang penting bisa mepet zona UCL ya. Juve-nya naik. Nah, Napoli juga pengen tetap asa di tangga juara bisa naik juga. Tapi lo ngelihat gosip-gosip nih, Om Wes, gosip-gosip pemain Juve yang akan dibajak. Itu akan ngeganggu apa ya performanya anak-anak Dibajak. Max Allegri nggak nih? Yang pasti kan nama Morata ya. Ya. Kalau kita mundur September ya, kalau salah ya first leg Morata pencetak gol Juventus. Kemudian diincar-incar oleh Barcelona untuk mengembalikan menyelamatkan Barcelona. Dia kan ngomong begitu. Tapi namanya pemain profesional harusnya nggak ada. Selama dia masih belum memutuskan apapun, harusnya Morata stay bermain fokus bersama Juve. Dan bukan tidak mungkin kalau misalkan performanya membaik, misalkan hitung-hitungan gajinya nggak cocok di Barcelona nih, kan yang di omongin kan gaji sekarang. Skuad apa Barcelona menggaji Morata? Iya, tempat-tempatan juga Iya kan? finansialnya. Ya, kalau yang lu sebutkan tuh kayak Ramsey kan yang diharapkan keluar sebenarnya. Ya. Gue baru nyatat tuh kemarin gue bahas di video gue, gajinya 6,3 miliar rupiah per minggu. Buset. Main cuma 3 kali musim ini. Nyayur. Sekali starter. Enak tuh. Enak banget kan? Nah, kondisi-kondisi itu memang harus dibenahin sama Juventus. Mana nih pemain yang layak dibersihkan supaya keuangan mereka ini, kalau Morata layak dipertahankan, ya Morata yang Keep on going ya? Keep on going. Tapi kalau pemain-pemain yang kayak Ramsey, udah. Cabut aja. Sebagai fans Juventus, gue agak sedikit tersinggung ya dengan perkataannya Sopan ya? Mardel ya, tersinggung saya karena dia menggunakan kata bajak. Oh, bajak. Bajak ini artinya diambil secara paksa. Oh. Petani maksudnya. Petani. itu Bajak petani dia. kan nggak dipaksa juga. Juventus musim ini tuh ancur-ancuran permainannya. Siapa yang mau ambil? Udah sekalian gajinya gede, mau dibajak. Nggak ada yang mau ngebajak. Ini Itu- dia lah seorang Bang Bes yang realistis akhirnya itu ya. yang Morata bisa ke Barcelona aja. Itu gue bangun pagi, gue ngeliat, weh, ini tahun berapa ini? Nih gue cek lagi kalender ini, gue kira bukan tahun 2022, ini gue kira tahun 2016 Ya, mungkin ya, berapa tahun masih lalu ketika prime prime Morata. Tapi ternyata ada ini gitu adalah 2022, aneh banget. Tapi itu menurut saya nggak mungkin terjadi, sulit, karena Juventus akan melepas seorang Alvaro Morata kalau ada penggantinya. Sedangkan tidak ada sekarang. Sedangkan Juventus dia punya Nomor mimpi. 9 nggak ada ya. Dia punya mimpi Icardi, Pak. Itu Nah, belum datang. makanya Icardi pertama mahal, terus bininya maintenance-nya juga mahal, bininya Icardi. Kan udah cerai tau sama Udah bininya. nyatu lagi. Oh, Tetap nyatu lagi. aja, ini yang sering bikin pusing kan, Inter Milan udah paham lah gimana caranya Icardi dulu sama Ngakalin bininya. akal-akalan sampai tukang ini ya. Susah. Gue sebagai fans Juve juga, aduh ngapain sih Icardi nanti Tapi apa, secara ekornya kualitas panjang. Icardi lebih bagus dari Morata.
Pada masanya, kalau sekarang belum kelihatan karena udah jarang sekarang- main. Untuk di posisi nomor 9. Udah Icardi jarang atau main. Morata lebih jago Udah Icardi jarang kan? main. Sekarang Siapa? Icardi. Icardi cukup produktif di PSG. Oh. Kalau dia cadangan, dia tetap produktif. Oke. Meskipun cadangan. Tapi kalau kita Morata, ya produktif buang peluang. Tapi golnya udah lumayan juga Morata musim ini. Iya, iya, Kalau iya. dibandingkan Icardi gue lebih Oke. Morata udahlah, lu selamatkan Barcelona. Oke, Icardi atau Morata? Morata musim ini udah 7 gol, Pak. 7 gol. Lumayan ya kan? Iya, berapa kali main? Silakan Jebret Tim. 10 gol. Pilih Icardi atau Morata, tapi gue pengen ngomongin soal Napoli nih, Om Wesley. Bagaimana lo ngelihat peta kekuatan dari Napoli gitu untuk lawan Juve nanti malam? Kalau sisi kiri kanan mereka bisa diputus oleh Juventus, berat bagi Napoli. Karena mereka serangannya lebih kuat dari wing ya. Ya. Terlalu dominan kalau menurut gua. Dan ini pastilah dalam kondisi kita tebak-tebak Bau Manggis juga, jangan-jangan nggak main juga nih tanding nih gara-gara Covid. Secara head to head ya kita bisa lihat, tapi data itu lebih kepada pemanis sih. Iya. Lo ngeliat dari fakta di lapangan nggak kan? bisa membantu bahwa Morata akan cetak gol lagi seperti halnya di first leg, atau misalkan Napoli bisa membuat perkembangan dari permainan mereka di first leg. Ya. Oke. Tapi gue bilang kalau Juventus bisa mengunci sayap-sayap mereka duluan sebelum dekat ke arah permainan ke sepertiga pertahanan Juventus, gue pikir Juventus masih dapat. Oke, kalau dari Bang Bes Ini gimana? adalah kesempatan kalau misalnya full tim Napoli, gue rasa Napoli bakal ngambil poin penuh dari Juventus. Tetapi ini Realistis adalah nih ya. kesempatan bahwa Napoli sekarang dilanda Covid, Banyak. banyak pemain Covid, terus belum lagi pemain-pemain yang harus main di AFCON, ya Africa Cup of Nation, dan di sinilah kesempatan Juventus. Apalagi mereka main home, Ya. which is mereka nggak ada traveling, nggak harus swab berapa kali ya kan, harus ini, dan ini agak sedikit mungkin mengganggu persiapannya daripada Napoli. Dan sekarang Juventus inilah saatnya buat mereka balik lagi ke posisi 4 besar. Ya salah satu caranya adalah mengalahkan salah satu kandidat. Yang memang secara natural memang ada di situ. Nah, Yaitu adalah Napoli. Pertanyaan gue ya, Apa? Bonucci kan nggak main. Kelly ini juga Matis Deli sama Rugani. Oke nggak untuk duet ini? Oke nggak nih? Kita tanya sama fans Juve nih. Kita selalu melihat ya, kan kemarin gue juga ngomong, pertahanan Juventus adalah pertahanan timnas Italia. Dulu BBC kan, BBC. Bonucci, ya kan Chiellini. Nah sekarang tanpa Bonucci, tanpa Chiellini, udah nggak ada Buffon apalagi. Masih kuat nggak ini? De Ligt Belakangnya. memimpin. Singkat aja Bang Bes. Singkat aja, Juventus adalah tim yang paling sedikit kebobolan musim ini, nomor 3. Nomor 3 ya, tetap 3 besar nomor ya. 1 tetap Napoli. Iya, nomor 2 benar. Inter. Tetap subjektif dikit ke Juve-nya. Berarti Juve paling tiga. Iya, paling tapi ketiga tuh agak bias tuh ya. berarti Juve kebobolannya masih lebih sedikit dari Milan. Dari Roma. Kalau kebobolan kan ketiga nih yang paling sedikit. Kalau membobol berapa? Kalau ada Kelly-nya. Kalau membobol berapa? Kebobolan. Jangan dilihat kebobolannya. Membobolnya berapa? Pokoknya rata. Biar rata nih. Kalau membobolnya sulit. Oh iya. Nah, ini semua karena Ronaldo, ya kan? Masuk ke dalam pertanyaan berikutnya, Ya udah. kenapa Juventus bisa hancur-hancuran musim ini? Oke. Udah sering dibahas, ya karena Ronaldo semuanya ini. Ya udah. Bukan karena Ronaldo pindah, terus Ronaldo itu punya pengaruh buruk, tapi karena kepindahannya Ronaldo ini last minute Hilang. banget. Kita nggak ada persiapan buat nyari pemain penggantinya. Oke, ya Jadi sudah. di situ. Emang punya duit nyari penggantinya. Ya, pinjem maksudnya. Oke, Jebret Tim, Juve Napoli jagoin siapa? Kalau Bang Bes pasti jagoin Juve, kalau Bang Wes Nonton Roma Milan. Roma Milan, Juve ya. Roma Milan ntar malam Roma dia Milan siaran ya. nonton. Ntar malam siaran Ntar kalau malam siaran jadi. kita. Roma Oke, Milan. siap. Terima kasih Jebret Tim udah untuk episode 613 ini udah selesai. Thank you banget Mardel, Bang Wes dan juga Om Wesley cabut. Kita ketemu lagi di Dewan Pandit Indonesia berikutnya, dan jangan lupa juga buat nonton Jebret John abis ini. Sampai ketemu lagi. Dadah, salam olahraga. Nah, terus pada saya punya perjalanan karir itu, saya dulu lebih suka main basket. Saya goal heading yang dimana pemain belakang Kenya rata-rata itu tinggi. Tinggi kan Ya, kayaknya. jadi saya berdiri sama mereka itu cuma sampai di, tapi saya bisa dapat untuk goal heading. Sampai di Hong Kong juga saya terkenal dengan goalkeeper killer. Tapi saya 80-90% itu saya bikin gol dengan satu sentuhan dalam kotak penalti. Dia ngomong, "Rocky, kamu pemain bagus, pemain senior yang selalu mengayomi pemain muda, bla 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 bla." Saya cuma kosong, kamu pelatih bule omong kosong. 2004, jadi pada saat main dengan AC Milan saya bikin 2 gol, saya dipanggil timnas. Saya berangkat TC ke Cina. Pada saat Piala Asia, Newcastle juga datang. Jadi setiap pertandingan itu saya pasti habisin satu sisir pisang. Nah, itu yang sisir jadi pisang. satu menarik itu
pada saat saya bikin pertama di Hong Kong itu mereka panggil saya monyet. Anda melihat Sintayong gimana? Mata Anda? Di situ saya lihat bahwa apa yang dibikin Sintayong saat ini itu membentuk kita punya karakter dan mental. Oh ya. Itu yang dibikin sama Polusin pada saat kita juara 9 tahun.